Bab 346 Musuh. Aku sedang berbicara dengan Chu Feng sekarang. Bagaimana giliranmu berbicara begitu banyak? Saat dia menghadapi pertanyaan Gubo, Jie Qingming dengan ringan mengerutkan alisnya dan sentuhan tatapan dingin muncul di matanya. Ini hanya pertarungan antara mereka di generasi muda. Jika kemampuan seseorang lebih rendah dari yang lain, maka mereka harus diyakinkan sepenuhnya. Jadi, bagaimana giliranmu untuk ikut campur, Jie Qingming? Petik 2. Tepat pada saat itu, suara lain datang dari kerumunan. Suara itu selembut air, namun juga mengandung kekuatan ledakan seperti guntur. Itu adalah orang lain di alam surga. Tatapan miring untuk melihat, di antara kerumunan, sekelompok orang berjalan mendekat. Itu adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Orang yang memimpin adalah pria tampan yang tampaknya lembut. Dia memegang kipas bulu dan melambaikannya di depan dadanya, menunjukkan gaya yang elegan. Jika dikatakan bahwa atmosfer yang diberikan Jie Qingming adalah dominasi yang tidak mundur, maka atmosfer unik pria itu selembut aliran air. Tetapi harus diakui bahwa semua orang bisa merasakan bahwa pria yang tampaknya lembut tidak boleh tersinggung. Kakak Zhong Yu. Setelah melihat orang itu, Gubo bersukacita seolah-olah dia melihat penyelamatnya. Su Zhong Yu, jenius nomor 1 dari World Spirit Guild. Petik 2. Pada saat yang sama, banyak orang mengenali orang yang datang. Kerinduan dalam tatapan mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena semua orang tahu bahwa generasi muda World Spirit Guild tidak bersahabat dengan generasi muda klan Jie. Jie Qingming dan Su Zhong Yu adalah musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Setiap kali, ketika mereka berdua bertemu bersama, beberapa konflik akan lebih atau kurang terjadi. Jadi, ketika mereka berdua berkumpul bersama pada saat itu, orang-orang tahu bahwa pertunjukan yang baik akan dimulai. Su Zhong Yu, mengapa kamu ikut campur dalam bisnis orang lain? Jie Qingming menoleh dan mengarahkan pandangannya yang tidak baik ke arah Su Zhong Yu. Jie Qingming, Chu Feng dan Gubo sama-sama bagian dari World Spirit Guild aku. Melindungi mereka adalah apa yang harus aku lakukan, jadi bagaimana kamu dapat mengatakan bahwa aku ikut campur dalam bisnis orang lain? Su Zhong Yu dengan acuh tak acuh tersenyum, dan sedikit ejekan dalam kata-kata ini. Baik, aku lebih suka melihat apakah kamu, Su Zhong Yu, dapat melindungi mereka. Jie Qingming tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, dan dengan pikiran, gas berwarna merah melonjak keluar dari tubuhnya sekali lagi. Kekuatan elit armamen muncul kembali dan itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Jie Qingming jelas ingin memperlakukan Su Zhong Yu seperti yang dia lakukan pada Murong Yu. Dia ingin mengendalikan musuhnya dengan satu serangan dan dengan cepat menghabisi Su Zhong Yu sehingga dia dan World Spirit Guild tidak lagi memiliki wajah. Jie Qingming, sepertinya kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku dengan kultivasi tubuhmu sendiri sehingga kamu langsung menggunakan kekuatan elit armamen. Namun, perhitungan kamu tidak aktif karena kamu bukan satu-satunya yang memiliki elit armamen. Petik 2. Saat dia menghadapi gas berwarna merah yang menerkamnya secara langsung, berisi ribuan duri, dan seperti binatang buas yang buas, Su Zhong Yu hanya dengan jijik tersenyum, dan dengan cepat setelah. Dengan pikiran, tubuhnya mulai memancarkan keemasan cahaya berwarna. Cahaya berwarna emas sangat menyilaukan, seperti matahari. Bagian yang paling penting adalah ketika sinar berwarna emas muncul,
orang masih bisa mendengar semburan amarah yang mengamuk. Mereka tampak seperti auman naga. Tanpa diduga, ada naga emas yang masih ada di dalam cahaya berwarna keemasan. Booming. Gas berwarna emas dan gas berwarna merah bertabrakan dan secara instan, puncak gunung di bawah kaki mereka bergetar dan berayun. Kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh elit armamen benar-benar menjalin bersama. Persenjataan elit. Ini benar-benar persenjataan elit. Mengapa Persekutuan Roh Dunia kamu memiliki persenjataan elit? Pada saat itu, bahkan wajah Jie Qingming, yang sebelumnya dipenuhi dengan kepercayaan diri, berubah karena dalam ingatannya, Persekutuan Semangat Dunia tidak memiliki persenjataan elit. Itu elit armamen dari dinasti Jiang, Golden Dragon Armor. Dengan harga yang sangat besar, Kepala Persekutuan Roh Dunia aku berdagang dengan dinasti Jiang dan mendapatkannya. Alasannya adalah untuk tidak membiarkan kakak Su Zongyu kalah dari Jie Qingming yang berada di generasi yang sama. Gubo mencondongkan tubuh ke depan menuju telinga Chu Feng dan berkata secara tersembunyi. Oh, pada saat itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget karena dia bisa membayangkan seberapa besar harganya untuk memperdagangkan elit armamen dari tangan dinasti Jiang. Dapat dilihat bahwa karena wajah, Persekutuan Roh Dunia menghabiskan cukup banyak kekayaan. Su Zongyu sebenarnya juga memiliki persenjataan elit. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa World Spirit Guild menyembunyikan hal itu begitu dalam dan tidak mengungkapkannya. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa ketika Jie Qingming bertarung melawan Su Zongyu pada awalnya, dia tidak pernah menggunakan kekuatan elit armamen. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Su Zongyu, tetapi itu tidak berguna. Karena itu adalah dasi setiap kali dan kemenangan atau kekalahan tidak dapat ditentukan. Petik 2. Dan sekarang, mereka berdua memiliki persenjataan elit. Yang juga berarti bahwa dengan cara yang sama, kemenangan atau kekalahan juga tidak dapat ditentukan. Dari sini, bukankah tempat menjadi orang terkuat generasi muda di benua 9 provinsi akan diambil oleh Jie Qingming dan Su Zongyu bersama-sama? Petik 2. Persis sama dengan apa yang dikatakan orang banyak. Su Zongyu dan Jie Qingming memiliki bakat yang sama, kekuatan yang sama, dan bahkan teknik formasi roh mereka sama. Selalu, hasil dari perkelahian mereka sulit untuk ditentukan. Dan saat ini, saat mereka berselisih dengan elit armamen, itu sama. Saat ini, mereka berdua ingin mengalahkan lawan mereka. Jadi mereka menempatkan kekuatan penuh mereka ke elit armamen di tubuh mereka. Dalam situasi seperti itu, pola berwarna merah darah muncul di pakaian Jie Qingming. Polanya menjadi lebih padat, dan samar-samar. Itu menjadi sepotong baju besi berwarna merah darah. Ini memberikan perasaan yang tak terlukiskan serta kekuatan mengerikan yang sangat menakutkan bagi orang-orang. Tapi Su Zongyu tidak menunjukkan kelemahan juga. Cahaya berwarna emas yang dia berikan tidak berkurang. Tetapi orang-orang masih bisa melihat dengan samar-samar bahwa dia yang berada di tengah-tengah cahaya berwarna emas memiliki baju besi berwarna emas di tubuhnya, dan di sekitar baju besi itu ada bahkan naga emas yang tersisa dengan keagungan yang tidak biasa. Saat keduanya bertempur, retakan muncul di puncak gunung di bawah kaki mereka dan dengan mereka berdua sebagai tengah, lapisan riak terus menyapu. Dalam keadaan itu, belum lagi Chu Feng dan yang lainnya, bahkan beberapa orang tua yang kuat dipaksa kembali karena sulit untuk melawan kekuatan elit armamen. Ini tidak berfungsi. Kekuatan elit armamen terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir seluruh puncak gunung ini akan hancur.
Ketika mereka melihat retakan yang menyebar dengan cepat, para tetua dari villa bergengsi mulai khawatir. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, bahkan langit mulai bergetar. Mengangkat kepala mereka untuk melihat, orang-orang heran menemukan bahwa gelombang kekuatan yang bukan milik elit armaments saat ini mengembun di udara, dan setelah melihat, bahkan ada seseorang yang berdiri di sana. Tubuh orang itu ditutupi oleh kecemerlangan yang mempesona dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Orang hanya bisa melihat bahwa pakaiannya berkibar ke kiri dan ke kanan dan tangannya berubah dengan cepat. Juga, dia bahkan mengatakan beberapa kata. Bergengsi, langit, pembukaan, tangan. Tiba-tiba, segera setelah berbicara, orang itu menjadi deretan cahaya dan turun dari langit. Itu langsung melesat ke lingkaran pertempuran antara Jie Qingming dan Su Zhongyu. Booming. Setelah orang itu mendarat, riak energi mengamuk langsung dibuat. Riak menjadi liar, seolah-olah itu bisa membelah langit dan bumi. Dalam situasi itu, Chu Feng yang berdiri di garis depan merasakan ancaman fatal seolah-olah riak itu sendiri bisa membelahnya. Tapi untungnya, dengan kombinasi kekuatan dari para ahli senior yang tersembunyi di dalam kerumunan, mereka meletakkan formasi roh berwarna biru di depan kerumunan. Dan hanya pada saat itulah luka yang tidak perlu dihindari. Bab 347 Intimidasi dan Penindasan. Sangat kuat. Jadi ini adalah konfrontasi antara jenius terkuat di benua 9 provinsi. Melihat riak energi dahsyat yang melolong seperti binatang buas di daerah yang terkandung oleh formasi roh, Chu Feng sangat merasakan jarak yang sangat besar antara dia dan para jenius di alam surga. Namun, Chu Feng bahkan lebih ingin tahu tentang identitas orang yang memasuki lingkaran pertempuran dan melepaskan kekuatan elit J persenjataan Jie Qingming dan Su Zhongyu karena Chu Feng telah menggunakan kekuatan rohnya sebelum untuk memeriksa orang itu. Dan ia menemukan bahwa dia juga laki-laki muda. Juga orang dari generasi muda. Pada kenyataannya, tidak hanya Chu Feng, hampir semua orang di tempat kejadian benar-benar mengunci tatapan penasaran mereka di dalam formasi roh dan mereka ingin melihat siapa itu. Akhirnya, setelah riak energi menghilang dan para ahli yang meletakkan formasi roh membuka formasi roh, pada saat itu, 3 tubuh juga muncul dalam garis pandang setiap orang. Adapun orang ketiga, persis sama dengan perasaan Chu Feng sebelumnya. Itu memang laki-laki muda, dan dari pakaiannya, semua orang bisa mengetahui identitasnya. Jelas, itu adalah murid nomor 1 dari villa bergengsi, Liu Zizun. Jadi itu Liu Zizun. Dia bisa memasuki lingkaran pertempuran 2 jenius yang memiliki elit armamen tanpa terluka. Mungkinkah dia juga memilikinya? Petik 2. Tidak. Villa bergengsi tidak mungkin memiliki elit armamen. Apakah kamu tidak mendengar nama Liu Zizun katakan sebelumnya ketika dia tiba? Itu tangan pembukaan langit yang bergengsi. Dia menggunakan keterampilan unik dari villa bergengsi, dan dengan keterampilan unik itu, dia menghancurkan kekuatan elit armamen mereka. Petik 2. Ini benar-benar tangan pembukaan langit yang bergengsi? Aku tidak akan pernah berpikir bahwa keterampilan bela diri ini benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan elit armamen. Petik 2. Diskusi meningkat dari orang-orang di sekitarnya, dan Chu Feng sangat ingin tahu keterampilan unik apa yang mampu menghancurkan kekuatan elit armamen. Jadi, dia dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Gubo, keterampilan bela diri apa yang merupakan keahlian unik yang mereka bicarakan? Ia memiliki kekuatan yang mendominasi? Petik 2. Chu Feng,
Aku yakin kamu tahu di benua 9 provinsi, keterampilan bela diri terkuat adalah keterampilan bela diri peringkat 8. Namun, keterampilan bela diri peringkat 8 sangat jarang. Sangat jarang, bahkan kekuatan seperti World Spirit Guild dan klan Jie aku tidak memilikinya. Petik 2. Tapi villa bergengsi memiliki keterampilan bela diri yang langka. Jadi, dapat dikatakan bahwa selain dinasti Jiang, villa bergengsi adalah satu-satunya kekuatan yang memiliki keterampilan bela diri peringkat 8, jadi tentu saja keterampilan bela diri peringkat 8 ini menjadi harta karun yayasan bergengsi villa. Petik 2. Namun, tangan membuka langit bergengsi ini menantang untuk digarap. Ada sangat sedikit orang di villa bergengsi yang menangkap keterampilan bela diri ini, dan juga karena waktu casting keterampilan bela diri terlalu lama. Tidak mungkin untuk digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1. Saat menggunakannya, mereka harus memiliki seseorang yang melindungi mereka. Petik 2. Tapi harus dikatakan bahwa kekuatan villa bergengsi sangat mengerikan. Selama seseorang dapat menggunakannya dengan sukses, itu akan seperti kekuatan yang ditunjukkan Liu Zizun sebelumnya. Itu akan sebanding dengan kekuatan elit armamen. Petik 2. Tentu saja, alasan mengapa Liu Zizun bisa menggunakan tangan pembukaan langit bergengsi sepenuhnya sekarang adalah karena dia punya cukup waktu untuk menggunakan keterampilan bela diri peringkat 8 mulai digunakan. Gubo menjelaskan secara rinci. Tangan membuka langit bergengsi di villa bergengsi ini memang luar biasa. Brother Zizun, sepertinya jika aku bertarung melawanmu di masa depan, aku harus memiliki elit armamen padaku atau aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Su Zongyu berbicara, tetapi sedikit ketidaksukaan ada dalam nadanya. Jelas, dia merasa tidak senang dengan campur tangan Liu Zizun. Brother Zongyu, jangan bercanda. Meskipun tangan pembuka langit bergengsi villa bergengsi aku memiliki kekuatan yang sangat kuat. Semua orang tahu bahwa itu sangat rumit dan sulit untuk digunakan dalam situasi 1-1, Liu Zizun menjelaskan sementara tersenyum. Oh, dari apa yang kamu katakan, jika tangan pembukaan langit bergengsi kamu dapat digunakan kapan saja, kita berdua benar-benar tidak akan dapat mengalahkan kamu. Tepat pada saat itu, Jie Qingming juga berbicara, dan dalam kata-katanya, ada yang tajam ejekan. Brother Qingming, Brother Zongyu, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi aku. Aku tahu bahwa mengganggu perkelahian kamu tanpa izin tidak tepat, tetapi bagaimanapun, ini masih merupakan tempat di mana pernikahan temu diselenggarakan. Petik 2. Kekuatan elit armamen yang kalian berdua miliki terlalu kuat, dan jika lokasi hosting untuk pertemuan ini hancur, benar-benar sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada kepala villa. Liu Zizun meminta maaf tersenyum dan berkata, Kakak Zizun, bukan aku, Jie Qingming, yang tidak memberimu wajah dan harus bertarung di wilayah villa bergengsi kamu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa seseorang melanggar aturan villa bergengsi kamu, namun villa kamu tidak menangani masalah ini. Bisakah aku masih tidak mengurus ini sendiri? Jie Qingming berkata dengan mulut penuh asam. Ini, Liu Zizun, dari awal hingga akhir, mengamati dari samping, jadi tentu saja dia tahu seluk-beluk itu. Jadi, setelah berpikir sebentar, dia tiba di depan Chu Feng dengan senyum ringan di wajahnya dan dengan sopan berkata, Adik kecil, aku bertanya-tanya siapa namamu? Chu Feng. Jadi, itu kakak Chu Feng. Saudara Chu Feng, aku tidak tahu dendam apa yang kamu miliki dengan Jie Bufan. Tetapi sekarang, Jie Bufan terluka karena kamu. Itulah yang sebenarnya.
Dan karena masalah ini terjadi di tanah villa bergengsi aku harus membantu kamu semua menegakkan keadilan. Bagaimana dengan ini? Mari kita ubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil, dan hal-hal kecil menjadi apa-apa. Hanya minta maaf kepada kakak laki-laki Jie Bufan, Jie Qingming, dan masalah ini akan selesai. Apa yang kamu pikirkan? Meskipun penampilan Liu Zizun baik dan sopan, kurang lebih, ada beberapa sikap tegas dalam kata-katanya. Bahkan ada beberapa makna ancaman dalam pandangannya. Dia ingin memaksa permintaan maaf dari Chu Feng untuk membubarkan masalah ini. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan Chu Feng? Itu diancam. Juga, tidak peduli apa, dia sama sekali tidak akan pernah meminta maaf dan mengakui kesalahan terhadap Jie Qingming. Jadi, dia dengan dingin tertawa, lalu berkata, "Bantu aku menegakkan keadilan? Kamu menegakkan keadilan seperti ini? Aku awalnya tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa aku perlu meminta maaf? Karena kamu berasal dari villa bergengsi, kamu harus menjernihkan penyebab dan efek dari masalah ini. Selidiki dengan jelas sebelum datang ke sini untuk menegakkan keadilan, atau kamu tidak menegakkan keadilan tetapi menindas orang lain." Petik 2. Setelah kata-kata Chu Feng keluar, wajah semua orang di tempat kejadian sangat berubah, dan di antara kerumunan, orang bahkan bisa mendengar suara menghirup udara dingin. Mereka benar-benar ketakutan dengan tindakan Chu Feng. Bahkan Su Zongyu sedikit mengernyit dan merasa situasinya tidak baik. Status apa yang dimiliki Liu Zizun? Dia adalah murid nomor 1 dari villa bergengsi. Eksistensi yang bisa bertarung melawannya dan Jie Qingming. Jika ada negosiasi dengan Liu Zizun, dia, Su Zongyu, bisa menonjol baginya. Setelah semua, dalam hal kekuatan dan status, Chu Feng tidak sama dengan Liu Zizun. Mereka tidak berada di level yang sama. Ketika dia mengatakan kata-kata itu di depan orang banyak, itu jelas berarti bahwa dia tidak memberi Liu Zizun wajah apapun, menyebabkannya berada dalam situasi yang sulit. Itu seperti menamparkan wajah Liu Zizun di depan semua orang. Bahkan jika Liu Zizun tidak mengejar masalah ini, dia pasti akan mengingat dendam ini dan di masa depan, pikirkan metode untuk berurusan dengan Chu Feng. Secara alami, Chu Feng jelas memahami logika itu juga. Namun, sebagai pribadi, Chu Feng memiliki beberapa garis pangkal. Dia tidak akan dengan mudah menurunkan kepalanya ke orang lain. Bahkan jika dia tahu bahwa musuh akan diciptakan dari itu, dia masih tidak akan menurunkan kepalanya. Ada sebuah kalimat yang dengan baik mengatakan, tentara dapat dibunuh tetapi mereka tidak dapat dipermalukan. Chu Feng adalah orang yang bersedia mati tetapi tidak mau dipermalukan. Dikatakan dengan baik, tapi tepat pada saat itu, ketika semua orang merasa bahwa Chu Feng telah menimbulkan bencana besar, sebuah sorakan tiba-tiba terdengar dari tempat yang dekat. Melihat ke arah suara itu, di atas batu di dekatnya, ada seorang pria muda duduk di atasnya. Pria muda itu saat ini bertepuk tangan dan terus bersorak. Dan dia adalah jenius apikal yang membunuh pria tua cabul Wangqiang, Jiang Wuxiang. Bab 348. Siapa memberi kamu keyakinan itu? Itu dia. Jiang Wuxiang adalah orang pertama yang melewati istana bawah tanah tanpa batas, dan ia adalah seorang jenius apikal yang melangkah ke tingkat ke-9 dari ranah mendalam pada usia 15 tahun. Juga, asal-usulnya tidak diketahui. Tidak ada yang tahu dari mana tuannya berasal, atau dari mana dia sendiri berasal.
Tidak ada yang tahu apakah Jiang Wuxiang adalah nama aslinya atau tidak sehingga ia memiliki identitas yang sangat misterius. Tetapi semua orang tahu bahwa Jiang Wuxiang adalah seorang jenius puncak, dan di masa depan, ia bahkan mungkin bisa melampaui keberadaan seperti Jie Qingming dan Su Zhongyu. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak memandang pria muda itu dengan penting. Wus! Tangan Jiang Wuxiang menekan batu di bawah tubuhnya dan kekuatan tiba-tiba dimasukkan ke pinggangnya. Dengan lompatan seperti ikan mas yang indah di tikungan yang sempurna, dia melompat turun dari batu besar dan bergegas ke tengah kerumunan. Liu Zizun, bukan karena Chu Feng mengutukmu, tetapi sebagai murid nomor 1 dari villa bergengsi, kamu benar-benar tidak adil dalam menangani hal-hal. Tidak ada yang akan menangani ini seperti kamu. Tanpa takut, Jiang Wuxiang mulai menunjuk dan menegur Liu Zizun. Dalam situasi seperti itu, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin lagi dan mereka merasa bahwa saraf Jiang Wuxiang terlalu besar. Mereka bahkan lebih besar dari Chu Feng. Namun, hanya Chu Feng yang tahu bahwa Jiang Wuxiang memang memiliki kemampuan untuk menjadi begitu angkuh. Ho, lalu kamu pergi dan katakan itu. Bagaimana aku harus menangani ini agar adil? Liu Zizun bukan karakter yang sederhana. Wajahnya tidak berubah, dan dari awal hingga akhir, selalu ada senyum acuh tak acuh saat dia mengembalikan pertanyaan kepada Jiang Wuxiang. Bukankah itu sederhana? Biarkan mereka bertarung bersama, dan orang yang kalah hanya perlu meminta maaf dan mengakui bahwa dia salah. Jiang Wuxiang berkata dengan bangga. Dan setelah dia berbicara, karena kaget, tanah dipenuhi semua orang. Awalnya, sepertinya dia akan membantu Chu Feng, tapi sekarang, dia benar-benar mendorong Chu Feng ke dalam lubang api. Membiarkan Chu Feng, yang berada di level 3 dari ranah mendalam, bertarung melawan Jie Qingming, yang berada di level 1 dari ranah surga. Bukankah itu menyuruh Chu Feng untuk terlihat mati? Kamu memang telah membuat saran yang bagus. Tapi aku hanya takut kalau Chu Feng tidak akan berani menyetujui pertarungan. Jie Qingming ringan tersenyum dan jijik diisi dengan tatapan dia menatap Chu Feng dengan. Kamu bodoh? Apakah kamu bodoh? Tetapi siapa yang mengira wajah Jiang Wuxiang berubah, dan di depan orang banyak, ia mulai menghina Jie Qingming. Kamu, melihat itu, kulit Jie Qingming bergeser karena dia sangat marah. Tetapi setelah mengingat status Jiang Wuxiang yang tidak diketahui asalnya, dia menekan amarahnya. Karena, selama orang menebak di mana seorang jenius seperti Jiang Wuxiang dapat muncul di benua 9 provinsi, tidak sulit untuk mengetahuinya. Itu akan dari dinasti Jiang. Jadi, itulah alasan mengapa Jiang Wuxiang bisa melakukan apa yang dia inginkan di tempat ini tanpa rasa takut dan tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Semua orang takut akan hal itu. Mereka takut bahwa Jiang Wuxiang adalah orang dari dinasti Jiang. Bagaimana dengan aku? Apakah aku salah? Aku bahkan belum selesai berbicara kamu mengatakan bahwa dia tidak berani. Katakan, apakah kamu bodoh? Jiang Wuxiang dengan tajam menembak Jie Qingming sekilas, lalu dengan cepat setelahnya, dia berkata. Lihatlah berapa umurmu. Seseorang yang berlari menuju 3, sedang bertarung melawan seorang pria muda yang bahkan bukan orang dewasa. Kamu tidak hanya tidak malu, kamu bahkan mengatakan bahwa dia tidak berani dengan cara yang adil dan percaya diri. Apakah kamu bahkan malu? Petik 2. Aku. Wajah Jie Qingming menjadi biru karena marah dan matanya menjadi merah. Dia benar-benar hampir akan meledak. Bagaimana dia bahkan orang yang berlari menuju 3.
Tidak peduli apakah itu segi penampilan atau usia yang sebenarnya, dia jelas baru berusia 20 tahun, seorang pemuda tampan dengan gaya elegan. Bagaimana denganmu? Dengarkan. Jika kamu akan bertarung dengan Chu Feng, itu harus adil. Jadi, bagaimana bisa adil? Memiliki perbandingan kekuatan pada tingkat kultivasi yang sama. Itu disebut adil. Petik 2. Bukankah kamu spiritualis dunia jubah biru? Seharusnya tidak sulit bagi kamu untuk menekan kultivasi kamu, bukan? Selama kamu menekan kultivasi kamu ke tingkat ketiga dari ranah mendalam, kamu akan sama dengan Chu Feng. Petik 2. Pada saat itu, ketika kalian berdua bertukar pukulan, itu akan benar-benar adil. Jadi, apakah kamu berani atau tidak? Jiang Wuxiang menunjuk hidung Jie Qingming dan bertanya. Mengapa aku tidak berani? Jie Qingming mendengus dingin. Jika dia tidak takut dengan identitas asli Jiang Wuxiang, dia benar-benar ingin membunuh bocah sialan itu sekarang. Chu Feng, bagaimana denganmu? Jiang Wuxiang menunjuk Chu Feng. Dia masih penuh kesombongan juga tanpa ada kenaikan atau penurunan. Aku bersedia kapan saja. Chu Feng ringan tersenyum dan tidak bisa membantu tetapi melangkah maju. Meskipun Chu Feng memang takut dengan Jie Qingming saat ini, jika mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, Chu Feng sama sekali tidak takut pada Jie Qingming. Bahkan jika dia memiliki elit armamen padanya, dia juga tidak takut. Oke, karena seperti ini, kalian berdua bisa mulai. Oke, semuanya, mundur dan berikan mereka berdua ruang untuk memperluas tinju dan tendangan mereka. Petik 2. Spiritualis dunia di sana, letakkan formasi roh di tanah sehingga puncak gunung ini tidak hancur karena terlalu sengitnya pertempuran mereka. Petik 2. Setelah mengkonfirmasikan metode penyelesaiannya, anak kecil Jiang Wuxiang kemudian memberi isyarat dan memerintahkan orang-orang di tempat kejadian. Tetapi hal yang membuat orang paling terdiam adalah tidak ada yang berani tidak mendengarkan kata-katanya. Bahkan spiritualis dunia jubah biru dari World Spirit Guild dan klan Jie meletakkan formasi roh sesuai dengan instruksinya. Ketika semuanya ada, seperti hakim, Jiang Wuxiang menunjuk Jie Qingming dan berkata, itu benar. Demi keadilan, kamu tidak dapat menggunakan metode spiritualis dunia jubah biru kamu, dan jika kamu tidak takut mempermalukan diri sendiri, silakan dan gunakan elit armamen kamu. Petik 2. Ya Tuhan, aku benar-benar ingin mencekik kamu sampai mati. Ketika ia menghadapi lebih banyak pembatasan dari Jiang Wuxiang, Jie Qingming benar-benar menggertakkan giginya karena marah, bahkan membuat suara berderit, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memilih untuk bertahan, dan bahkan hukuman kutukan hanya bisa dikatakan dalam hati. Setelah Jiang Wuxiang pergi, Jie Qingming mengikuti kata-katanya dan menekan auranya. Dari level 1 dari ranah surga, dia menekannya ke level 3 dari ranah mendalam. Dan pada saat itu, Chu Feng tidak menyembunyikan auranya lagi. Dia mengirimkan auranya dari tingkat 3 dari ranah mendalam dan dengan percaya diri berjalan menuju tengah ruang kosong. Chu Feng benar-benar menyetujui pertempuran. Menurut kamu siapa yang akan menang? Petik 2. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Apakah kamu berpikir bahwa Jie Qingming diakui sebagai jenius nomor 1 di benua 9 provinsi adalah lelucon? Bahkan tanpa budidaya tingkat 1 ranah surga, kekuatan bertarungnya masih jauh di atas Chu Feng. Petik 2. Betul. Aku pernah mendengar bahwa selain Su Zhongyu, tidak ada yang bisa mengalahkan Jie Qingming sambil memiliki kultivasi yang sama dengannya.
Pernah sebelumnya, ketika dia berada di tingkat 9 dari dunia mendalam, tanpa meminjam kekuatan dari elit armamennya, dia membunuh seseorang di tingkat 1 dari ranah surga. Petik 2. Dia benar-benar sekuat itu. Jarak antara alam mendalam dan alam surga adalah perbedaan antara langit dan bumi. Bukankah itu berarti Chu Feng akan dikalahkan? Petik 2. Seberapa kuat orang-orang dari Provinsi Azure? Dia hanya mencari penghinaan. Petik 2. Pada saat itu juga, semakin banyak orang berkumpul di puncak-puncak gunung. Tidak masalah apakah para jenius muda yang berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan atau murid-murid pribumi dari villa bergengsi, atau para ahli senior dari kekuatan di mana-mana pada saat itu. Mereka sedang melihat kontes khusus ini. Di tempat ini, orang-orang dari hampir setiap bagian benua 9 provinsi berkumpul di sini. Jie Qingming secara tidak normal bahagia ketika mendengar pujian yang tak henti-hentinya datang dari segala arah. Jadi, dia dengan jijik berkata kepada Chu Feng, "Keluarkan semua kemampuan yang kamu miliki. Aku tidak perlu menggunakan keterampilan bela diri apapun, dan dengan satu tangan ini, aku akan mengalahkan kamu." Petik 2. Dan saat dia menghadapi sikap Jie Qingming yang sangat arogan dan tidak hormat terhadap dirinya sendiri, Chu Feng hanya dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, "Siapa yang memberimu kepercayaan diri itu?" Bab 349 Kalahkan kamu di seluruh tempat. Tentu saja kepercayaan diri diberikan oleh aku sendiri. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Silakan menyerang. Untuk menghindari tanpa wajah ketika aku menyerang lebih dulu dan langsung menghabisi kamu, aku akan memberi kamu beberapa kesempatan untuk menunjukkan diri kamu. Petik 2. Salah satu tangan Jie Qingming diletakkan di belakang punggungnya, dan satu diulurkan sedikit ke depan di depan dadanya. Dia memiliki penampilan yang kuat dari seorang ahli yang luar biasa. Dan ketika dia berbicara sangat keras karena dia ingin semua orang tahu bahwa pada kenyataannya, Chu Feng sebenarnya tidak layak untuk bertukar pukulan dengannya. Karena kamu sangat baik hati, biarkan aku melihat apakah satu tanganmu dapat memblokir seranganku. Chu Feng dengan dingin tersenyum, lalu dengan cepat setelah itu, dia melangkah maju. Dan seperti panah yang baru saja meninggalkan busurnya, dia meledak dengan eksplosif. Ketika dia tiba di depan Jie Qingming, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri. Dengan tangan dan kepalan kosong, dia mulai menyerang Jie Qingming. Wos-wos. Setiap satu dari tangan Chu Feng menggerakkan angin dan dia secepat kilat. Sebuah pukulan sederhana dari gaya tunggal dan gerakan tunggal menyihir mata Jie Qingming, menyebabkannya tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan dan kekuatan bocah ini sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Pada saat itu, kulit Jie Qingming berubah sangat. Ketenangan dan kegelisahannya yang dulu sudah hilang. Dan menggantikannya adalah kejutan yang tak ada bandingannya. Itu karena Chu Feng saat ini seperti sepasukan ribuan orang dan kuda ketika dia berada di depannya. Dengan satu tangannya, memblokir bukan cara, tetapi menyerang juga bukan cara. Jadi, dia hanya bisa menghindar untuk menghindari ujung senjatanya. Desir. Jie Qingming melompat dan melarikan diri ke belakang. Tapi Chu Feng seperti bayangan saat dia mengikutinya, dan menyerang sekali lagi. Dengan itu, Jie Qingming mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa melakukan apapun selain terus melarikan diri. Dengan demikian, di ruang besar, pemandangan yang menyebabkan orang menjadi tercengang muncul.
Jie Qingming, orang yang berbicara dengan arogan dan mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Chu Feng dengan satu tangan saat ini sedang dikejar di mana-mana oleh Chu Feng. Dan dia dalam keadaan sangat compang-camping. Apa ini? Mengapa Jie Qingming tidak membalas serangan? Petik 2. Kamu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi? Jelas, Jie Qingming membiarkan Chu Feng melakukan apa yang dia inginkan untuk sementara waktu, dan kemudian, ketika Jie Qingming menyerang, dia pasti akan bisa mengalahkan Chu Feng dalam satu serangan dan biarkan dia tahu perbedaan besar antara keduanya. Beberapa orang-orang sangat percaya pada Jie Qingming. Mereka bahkan berpikir bahwa Jie Qingming sengaja bermain-main dengan Chu Feng. Chu Feng ini cukup kuat. Serangannya kedap udara, dan kecepatan serta kekuatannya sangat kuat. Perubahan gayanya bahkan pintar sampai ekstrim. Petik 2. Kekuatan pertempuran yang dia tunjukkan bisa dengan mudah dibandingkan dengan mereka yang ada di level 7 dari ranah mendalam. Sepertinya saat ini, Jie Qingming telah ceroboh dan meremehkan musuhnya. Sepertinya saat ini, dia akan tersandung dirinya sendiri. Petik 2. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang yang secara membabi buta percaya pada Jie Qingming, Su Zongyu yang mengerti Jie Qingming melihat pintu menuju kemenangan. Dia merasa bahwa kali ini, jika Jie Qingming tidak akan membalas serangan kapan saja, dia kemungkinan akan dikalahkan. Aku sudah bilang padamu bahwa pertempuran saudara Chu Feng tidak masuk akal. Kali ini kamu percaya itu benar? Petik 2. Meskipun Jie Qingming sangat kuat, mengingat bahwa ia berada di tingkat kultivasi yang sama dengan Brother Chu Feng, ia sama sekali tidak akan dapat mengalahkannya. Bahkan jika dia menggunakan elite armament, hasilnya tetap tidak akan ditetapkan. Melihat Su Zongyu memuji Chu Feng, wajah Gubo dipenuhi dengan kebanggaan seolah-olah yang dipuji adalah dia. Little Bo, kamu tidak mengerti kekuatan elite armament. Meskipun kekuatan pertempuran Chu Feng memang sangat luar biasa, Jie Qingming juga bukan orang biasa. Jika dia benar-benar menggunakan persenjataan elit, aku menduga bahwa Chu Feng pasti akan kesulitan menahannya. Su Zongyu menggelengkan kepalanya. Dia yang juga memiliki elite armament sangat tahu betapa mengerikan kekuatan elite armament. Kakak Zongyu, Chu Feng juga memiliki kartu truf. Pada hari itu, di Menara Hantu Asura, Jie Bufan juga mengenakan armor duri Jie Qingming, tetapi pada akhirnya, ia juga dipukuli seperti anjing oleh Chu Feng. Jika aku tidak pergi untuk mencegahnya, aku khawatir pada hari itu, Chu Feng akan membunuh Jie Bufan dan elite armament tidak akan menyelamatkannya. Gubo mendekati telinga Su Zongyu dan menjelaskan pada suara rendah. Sebenarnya ada sesuatu seperti itu? Setelah mendengar kata-kata itu, Su Zongyu sedikit terkejut, lalu setelah itu, beberapa harapan ditambahkan dalam tatapan yang dia lihat pada Chu Feng saat dia dengan tenang berkata, "Setelah mendengar kamu mengatakannya seperti itu, aku ingin melihat metode apa yang digunakan Chu Feng untuk menembus kekuatan elite armament. Tapi Jie Qingming, oh Jie Qingming, akankah kamu kembali pada kata-katamu dan menggunakan elite armament? Jie Qingming, kamu lahir di tahun monyet, kan? Kamu berlari cukup cepat, lebih cepat, atau yang lain, aku akan mengejarmu." Chu Feng mengejar Jie Qingming di semua tempat, dan kadang-kadang, dia bahkan tertawa mengejek. "Itu hanya karena kamu bisa menggunakan kekuatan seluruh tubuhmu. Jika aku menggunakan kekuatan penuh aku, itu bukan giliran kamu untuk bertindak begitu liar di sini." Wajah Jie Qingming memerah karena marah, dan ia sangat menyesal berbicara besar sebelumnya.
Kemudian gunakan kekuatan seluruh tubuh kamu. Apakah aku yang melarang kamu menggunakannya? Aku ingin tahu bajingan mana yang mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan satu tangan untuk mengalahkanku. Petik 2. Apa yang salah? Silakan, serang, dan kalahkan aku sekarang. Apa yang tangan itu lakukan? Jadi tangan itu hanya untuk pertunjukan? Jika kaki kamu lelah karena berlari, silakan dan gunakan tangan kamu untuk berlari. Setidaknya beberapa nilainya dapat dilihat, bukan? Petik 2. Chu Feng, jangan berpikir untuk memanfaatkan lidahmu yang tajam. Aku akui, aku memang ceroboh dan meremehkan kekuatan kamu, tetapi sebagai pribadi, yang terbaik adalah jangan terlalu berlebihan. Adalah baik untuk meninggalkan jalan retret, atau kalau tidak, berhati-hatilah bahwa kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati di masa depan. Petik 2. Jie Qingming mengucapkan kata-kata itu dengan sangat pelan dan hanya Chu Feng yang bisa mendengarnya, karena ketika dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan dia sendiri merasa malu dan sepertinya dia menamparkan wajahnya sendiri. Tapi Chu Feng tidak peduli tentang hal-hal itu. Dia meneriakkan kata-kata itu dengan sangat keras, hampir ingin bahkan orang-orang di bawah puncak gunung untuk mendengar. Jie Qingming, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa kamu menyesal mengucapkan kata-kata besar? Petik 2. Tapi tidak masalah. Aku, Tuan Chu Feng, adalah orang yang berhati besar. Saat ini, aku akan memberi kamu kesempatan. Aku akan memungkinkan kamu untuk menggunakan kedua tangan dan kedua kaki kamu untuk bertarung melawan aku. Bagaimana dengan itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, paling banyak, aku hanya akan menganggapnya sebagai mendengarkan kentut. Meskipun sangat bau. Petik 2. Chu Feng, kamu ingin mati? Jie Qingming benar-benar marah karena Chu Feng mengabaikan alasan, dia berputar, dan tangan dan kakinya bergerak bersama. Dia berlari dengan teknik berlari yang dalam, tinjunya menjadi badai meteor, dan dia mulai melakukan serangan balik terhadap Chu Feng. Lihat, Jie Qingming menyerang. Itu tidak benar. Bukankah dia mengatakan dia hanya akan menggunakan satu tangan? Saat ini, dia jelas menyerang dengan kekuatan penuhnya. Petik 2. Situasi apa ini? Mungkinkah apa yang dikatakan Chu Feng itu benar? Jie Qingming tidak akan bisa mengalahkan Chu Feng dengan satu tangan, jadi dia dipaksa olehnya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Petik 2. Banyak orang merasa heran dengan serangan Jie Qingming karena itu sama sekali berbeda dari harapan mereka. Apa yang mereka harapkan adalah bahwa dengan satu tangan, Jie Qingming bisa mengalahkan Chu Feng. Tetapi sekarang, perbedaannya agak terlalu besar, bukan? Apa yang kamu tahu? Jangan lupa, Jie Qingming ada di tingkat 1 ranah surga. Saat ini, budidayanya ditekan ke tingkat 3 dari ranah mendalam. Dia sudah bersikap mudah pada Chu Feng. Jadi bagaimana jika dia menggunakan kedua tangan dan kakinya? Dia hanya tidak ingin Chu Feng dikalahkan terlalu parah. Petik 2. Jie Qingming membuat beberapa teman, jadi dalam situasi seperti itu, ada beberapa orang yang berbicara untuknya. Tapi tidak peduli apa kata orang-orang di samping, situasi pertempuran yang sebenarnya tidak terlihat baik. Karena bahkan ketika Jie Qingming menggunakan kekuatan penuhnya dan bertempur melawan Chu Feng, orang-orang masih dengan heran menemukan bahwa Jie Qingming tidak hanya mendapatkan keuntungan. Ia bahkan dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Grand Jie Qingming, ketua masa depan klan Jie, orang yang dikatakan sebagai jenius nomor 1 di generasi muda, sebenarnya dalam hal berkelahi dengan tinju dan tendangan.
Ditekan oleh bocah nakal Chu Feng yang berasal dari Provinsi Azure. Bab 350 Kerusakan kembali. Bang bang bang. Chu Feng dan Jie Qingming bertempur satu sama lain dengan tinju dan tendangan. Setiap kali mereka bertabrakan, suara benturan baja dibuat. Setiap kali riak menyapu, itu akan menyebabkan tanah di bawah kaki mereka bergetar dan udara di sekitar mereka berliku. Kecepatan meninju kedua orang itu sangat cepat dengan perubahan gaya yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang di ranah mendalam bahkan tidak dapat dengan jelas melihat perubahan gaya keduanya serta kecepatan menyerang mereka. Hanya mereka yang berada di puncak dunia mendalam yang dapat dengan jelas melihat mereka. Dan tidak seorang pun yang melihat mereka jelas tidak menghela nafas kagum karena kedua metode mereka benar-benar menghancurkan akal sehat. Penggunaan kekuatan mendalam mereka semurni api, dan pemahaman mereka dalam menyerang dan bertahan juga jauh melampaui orang normal. Dalam situasi seperti itu, masih baik-baik saja ketika semua yang muncul dari Jie Qingming. Bagaimanapun, ia adalah seorang jenius yang dikenal publik. Tetapi ketika Chu Feng juga bisa melakukan itu, dan bahkan lebih baik daripada Jie Qingming. Itu menyebabkan orang menjadi syok tanpa henti karena itu sebagian besar berarti dalam hal pencapaian budidaya bela diri, Chu Feng berada di atas Jie Qingming. Bagaimana ini terjadi? Aku jelas mengoperasikan teknik misterius tingkat tinggi, namun aku tidak dapat memanfaatkan kelebihan apapun. Mungkinkah dia juga mengembangkan teknik misterius tingkat tinggi? Teknik yang begitu berharga dan langka seperti teknik misterius tingkat tinggi. Bagaimana mungkin tempat seperti Provinsi Azure memiliki hal semacam itu? Petik 2. Jie Qingming awalnya berpikir bahwa dengan dia menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Chu Feng, dia harus tetap bisa menekannya. Lagi pula, dia memiliki pengalaman pertempuran yang sangat berlimpah dan tingkat penggunaan kekuatan yang sangat besar telah mencapai puncak. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang, dia masih ditekan oleh Chu Feng. Pada kenyataannya, Jie Qingming memang sangat kuat. Dalam semua lawan yang Chu Feng temui, selain wanita muda berpakaian ungu, dia akan menjadi orang dengan kekuatan pertempuran terkuat. Tapi sayangnya, lawannya adalah Chu Feng. Chu Feng yang memiliki dua jenis petir bergabung dengan darahnya, dalam hal kekuatan brutal dari tubuh fisik dan reaksinya, dia memang di atas Jie Qingming. Jie Qingming, sekarang, aku tidak bisa melihat kekuatan yang datang darimu bahkan setelah menggunakan tangan dan kakimu. Katakanlah, setelah beberapa tahun lagi, ketika aku, Chu Feng, mengejar kultivasi kamu, apa yang akan kamu gunakan untuk melawan aku? Petik 2. Chu Feng dengan dingin mengejek dan diejek dan tatapan dinginnya yang sangat serius melintas. Apa sifat Chu Feng adalah, apakah kamu tidak menyinggung seseorang, tetapi jika kamu melakukannya, maka menyinggung dia sampai akhir karena musuh tidak boleh ada bersama. Ingin mengejar aku? Kami masih perlu melihat apakah kamu memiliki peluang itu atau tidak. Petik 2. Jie Qingming mendengus dingin, lalu langkah kakinya tiba-tiba mulai berubah. Itu sebenarnya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan dengan setiap langkah, ia meletakkan dasar untuk langkah selanjutnya. Itu sangat mendalam. Secara bersamaan, tinju Jie Qingming juga menjadi semakin sulit. Setiap pukulan sama kerasnya dengan puncak besar, dan sementara dalam keadaan itu, dia melakukan serangan balik terhadap Chu Feng dan memaksa Chu Feng untuk terus mundur. Sialan, apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Petik 2.
Chu Feng sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa tinju Jie Qingming menjadi lebih keras dan kecepatannya juga meningkat. Dia sudah melampaui dia, dan jika itu berlangsung, dengan hanya bertarung dengan tinju dan tendangan, Chu Feng jelas akan dikalahkan. Haha, Jie Qingming akhirnya menggunakan kekuatan penuhnya ya. Pantas. Aku tahu bahwa tidak mungkin bagi Jie Qingming untuk tidak dapat mengalahkan Chu Feng. Memang, begitu dia menjadi serius, Chu Feng tidak bisa melanjutkan. Petik 2. Dan melihat bahwa Jie Qingming mendapatkan keuntungan dan menekan Chu Feng kembali. Orang-orang yang condong ke arah Jie Qingming langsung sangat gembira dan setiap orang dari mereka memberikan jenis atmosfer tertentu. Cukup tercela. Jie Qingming sebenarnya secara tersembunyi menggunakan keterampilan bela diri. Su Zhongyu dengan ringan mengerutkan alisnya saat dia sudah mengenali metode Jie Qingming. Segera setelah itu, dengan pemikiran yang cerdas, dia berteriak keras, "Jie Qingming, Chu Feng masih bertarung melawanmu dengan tinju dan tendangan. Namun kamu menggunakan Cloud Walking Steps dan Huge Pick Fist. Bukankah itu agak tidak jujur?" Petik 2. Kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipu aku, Su Zhongyu. Langkah berjalan Cloud kamu dan tinju puncak besar datang dari dalam. Di permukaan, itu tidak tampak seperti keterampilan bela diri, tetapi gaya yang unik terjual habis. Petik 2. Melihat itu, orang-orang dari World Spirit Guild dengan cepat menambahkan. Satu demi satu, mereka berteriak tenggorokan mereka dan berkata dengan keras, "Jadi begitu." Aku bertanya-tanya mengapa Jie Qingming tiba-tiba menjadi begitu kuat. Jadi dia secara tersembunyi menggunakan keterampilan bela diri. Petik 2. Transformasi gaya memang adalah Cloud Walking Steps dan Huge Pick Fist klan Jie. Kamu bisa menyembunyikannya dari orang lain, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dari persekutuan roh dunia aku. Petik 2. Jadi dia menggunakan keterampilan bela diri. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba menjadi kuat. Pada saat itu, Chu Feng juga menyadari dan dia buru-buru mengubah gayanya yang menyerang. Dia mengoperasikan teknik langit kekaisaran di bawah kakinya untuk menimbulkan embusan angin untuk mengangkatnya. Dan dia membuka tinjunya ke telapak tangan untuk mulai menggunakan telapak tangan ilusi. Wus wus wus. Chu Feng sudah memahami ilusionari palms ke ranah tertinggi. Saat ini, ketika dia menggunakannya lagi, bagaimana mereka bahkan tampak seperti telapak tangan? Mereka hanyalah dinding yang dilapis oleh telapak tangan. Ketika mereka datang langsung ke arahnya, orang tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Bang! Tiba-tiba, satu telapak tangan dari Chu Feng mendarat dan bertabrakan ke dada Jie Qingming. Namun, saat menabrak dada Jie Qingming, perasaan mati rasa segera datang dari telapak tangan dan lengan Chu Feng. Semburan recoil yang kuat melemparkannya kembali beberapa meter dan dia juga jatuh ke tanah. Mengangkat tangannya untuk melihat telapak tangannya, Chu Feng heran menemukan bahwa telapak tangannya sudah menjadi ungu dan sejumlah besar hematokel muncul. Telapak tangannya sendiri sebenarnya telah menyebabkan cedera pada dirinya sendiri. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, mungkin tangannya sudah hancur. Apa yang terjadi? Jelas, Chu Feng memukul Jie Qingming, namun mengapa dia dilempar kembali? Perubahan seperti itu juga menarik perhatian para pengamat dan setiap orang dari mereka juga sama-sama terkejut. Sialan! Itu adalah Armor of Torrents di tubuh Jie Qingming. Ini memiliki efek mengembalikan kerusakan kembali, dan bahkan tanpa dia melakukan apapun, dia masih akan menerima efek pertahanan dari mengembalikan kerusakan.
Saat ini, Chu Feng bertukar pukulan dengan Jie Qingming langsung. Lebih baik tidak memukul Jie Qingming. Jika dia memukulnya, orang yang terluka hanyalah dirinya sendiri, kata Su Zongyu dengan cemas. Chu Feng, jangan menyerangnya secara fisik. Armor duri di tubuhnya sangat kuat, dan bahkan tanpa dia melakukan apa-apa, itu masih akan secara otomatis bertahan dan menyebabkan cedera kembali ke penyerang. Melihat itu, Gubo buru-buru berteriak keras. Jadi seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Kebetulan bagi aku untuk mencobanya. Petik 2. Chu Feng ringan tersenyum setelah mengetahui alasannya. Tidak hanya dia tidak mundur, langkah kakinya bahkan berubah dan dia melesat ke arah Jie Qingming lagi. Tapi kali ini, ada lapisan gas hijau samar yang menutupi seluruh tubuh Chu Feng. Gas hijau samar menutupi pakaian Chu Feng. Tanpa melihat dari dekat, orang bahkan tidak bisa melihatnya. Tetapi jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menemukan bahwa gas hijau pudar memiliki pola khusus dan memiliki perasaan tidak dapat dihancurkan. Itu adalah skill rahasia, teknik armor kura-kura hitam. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar menyerang lagi, Jie Qingming tidak menghindar atau menghindarinya. Dia terus terang membiarkan Chu Feng memukul dirinya sendiri, karena dia yang memiliki elit armamen sebagai perlindungan tidak merasa bahwa dia akan dirugikan oleh Chu Feng, dan sebaliknya. Chu Feng hanya akan dirugikan olehnya. Wus! Dan pada saat itu, Chu Feng tiba di depan Jie Qingming. Dia memutar kekuatan mendalam di tubuhnya, dan menempatkan kekuatan di pinggang dan kakinya. Lalu, dia mengepalkan tangan, langsung ke arah Jie Qingming. Memang, tepat sebelum pukulan Chu Feng akan menyerang wajah Jie Qingming, lapisan tipis gas berwarna merah muncul dari tubuhnya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa duri ada di seluruh gas dan mereka mengandung kekuatan untuk mengembalikan kerusakan. Namun meski begitu, Chu Feng tidak melakukan gerakan apapun untuk berhenti. Sebaliknya, dia tidak bisa membantu meningkatkan lebih banyak kekuatannya, dan segera setelah, dengan keras, tinju Chu Feng menabrak gas berwarna merah. Dan setelah boom, kali ini, Chu Feng tidak terbang kembali. Sebaliknya, Jie Qingming melayang dan terlempar ke belakang oleh pukulan Chu Feng.